Game over. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Squeeze Senpai. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan light novel Nanomachine, yaitu light novel Nanomachine chapter 114. Sebelumnya saya ingatkan kembali untuk kalian yang belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menonton video-video sebelumnya terlebih dahulu, agar pembahasan kali ini bisa lebih gampang dipahami. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasan. Pembahasan kali ini diawali dengan memperlihatkan Yewon, Ho Jin Chang dan beberapa instruktur yang sedang dalam perjalanan menuju ke sudut utara akademi. Tempat yang mereka tuju adalah Gua Segel Iblis, tempat ujian kelima akan berlangsung untuk Yewon. Dalam perjalanan tersebut, Ho Jin Chang terus memperhatikan Yewon. Selama 3 tahun ini, Ho Jin Chang juga selalu berlatih dan berhasil memasuki tahap akhir tingkat Grandmaster. Ia tidak ingin tertinggal dari perkembangan para kadet di akademi. Namun, ia terheran-heran melihat seberapa pesat perkembangan Yewon yang hanya dalam waktu 3 tahun ini telah mampu mencapai tingkat superior. Ho Jin Chang kemudian beranggapan bahwa ini adalah faktor keturunan. Diketahui juga bahwa ternyata garis keturunan keluarga Chun telah memerintah kultus iblis selama ratusan tahun. Ho Jin Chang pun menjadi penasaran tentang angin perubahan apa yang akan Yewon hembuskan nantinya pada kultus iblis. Scene dengan cepat berlalu. Kini mereka telah sampai di depan Gua Segel Iblis. Bangunan Gua Segel Iblis nampak sangat rapuh dan bisa runtuh kapan saja. Koanggur dan anggota Yewon juga ternyata ikut menemani Yewon untuk menjalani ujian kelima ini. Koanggur kemudian memberikan semangat kepada Yewon dengan berkata bahwa Yewon akan lulus dengan mudah, mengingat level kemampuan Yewon saat ini yang sudah lebih dari cukup untuk ujian kelima ini. Di sini kemudian sedikit dijelaskan bahwa di dalam Gua Segel Iblis terdapat banyak jebakan dan perangkap yang membutuhkan energi internal tinggi agar bisa melewatinya. Itulah sebabnya perlu mencapai tingkat Grandmaster terlebih dahulu agar bisa mencoba ujian kelima ini. Munku kemudian menimpali perkataan Koanggur. Ia mengatakan bahwa gua itu sedikit menyeramkan. Di dalamnya tidak ada sedikit pun penerangan, jadi setiap kadet yang ingin melewati ujian kelima harus mengandalkan energinya. Tapi yang lebih membuat Munku takut adalah ia mendengar suara tangisan aneh saat di dalam gua. Bagi yang mendengar perkataan Munku menjadi kaget. Ternyata saat ia menjalani ujian kelima, ia juga mendengar suara tangisan aneh yang didengar oleh Munku tersebut. Tadinya ia mengira bahwa itu adalah imajinasinya. Koanggur, Munku, dan Bagi kini tersentak kaget. Rupanya mereka bertiga mendengar tangisan tersebut. Namun karena mereka pikir itu adalah imajinasi mereka tidak ambil pusing dan tidak menceritakan hal tersebut satu sama lain. Namun kini barulah mereka sadar bahwa itu bukan hanya sekedar imajinasi mereka, dan hal itu membuat mereka merinding. Ho Jin Chang kemudian membukakan pintu gua dan mempersilahkan Yewon untuk masuk. Udara dingin langsung menyerbu keluar dari dalam gua, sekaligus membuktikan bahwa gua tersebut sangat luas. Di dalamnya terdapat anak tangga yang menuju ruang bawah tanah.
Seorang instruktur kemudian terlihat seperti menekan tombol mesin atau semacamnya, dan terlihat seperti ada mesin yang bergerak di dalam gua. Sepertinya mesin tersebut adalah mesin yang berfungsi untuk menggerakkan jebakan dan perangkap yang ada di dalam gua. Hou Jinchang kemudian menjelaskan tentang ujian kelima kepada Ye-won. Ujian kelima hanya mengharuskan Ye-won untuk melewati gua segel iblis ini. Ye-won harus melewati jebakan dan perangkap yang ada di dalam gua hanya dengan mengandalkan energi dan indranya saja. Ada pintu keluar di ujung timur gua dan Ye-won harus bisa sampai di sana dalam waktu maksimal 2 jam. Ye-won kemudian bertanya untuk memastikan, jadi ada batas waktu untuk ujian kelima ini? Hou Jinchang menjawab, untuk Ye-won, 1 jam merupakan waktu yang cukup lama untuk melewati gua ini. Namun, untuk kadet lain yang berada di tingkat Grandmaster, waktu 2 jam pun sudah lebih dari cukup. Jika nantinya dalam waktu 2 jam Ye-won tidak keluar, maka para instruktur akan mematikan mesin dan segera masuk ke dalam gua untuk memastikan keadaan Ye-won. Bagaimanapun juga, perangkap dan jebakan yang ada di dalam gua cukup berbahaya dan telah menewaskan 3 orang kadet. Setelah itu, instruktur kemudian memeriksa tubuh Ye-won untuk memastikan tidak ada sumber penerangan yang Ye-won bawa masuk. Sumber penerangan memang dilarang, tapi senjata diizinkan untuk dibawa, karena para kadet harus bertahan melawan perangkap dan jebakan di dalam gua. Hou Jinchang juga sempat memuji belati milik Ye-won. Belati tajam dengan tulisan tarian kupu-kupu. Belati tersebut tidak terbuat dari besi dingin, namun terlihat sangat mirip dengan milik Submeng. Setelah itu, Hou Jinchang menunjuk ke dalam gua dan mempersilahkan Ye-won untuk memulai ujiannya. Hou Jinchang berharap semoga Ye-won beruntung di ujian kelima ini. Namun meskipun ia berkata begitu, ia tidak khawatir sama sekali. Kembali lagi, seperti apa yang sudah dikatakan berkali-kali, ujian ini diperuntukkan kepada mereka yang berada di tingkat Grandmaster. Untuk seorang yang sudah berada di tingkat superior seperti Ye-won, ujian ini hanyalah rintangan kecil yang harusnya bisa dengan mudah dilalui. Ye-won kemudian berjalan memasuki gua. Instruktur kemudian menutup pintu dan suasana pun dengan cepat menjadi gelap. Normalnya, kadet yang menjalani ujian kelima akan menggunakan insting dan energinya untuk berjalan menuju ke pintu keluar. Namun, seperti yang kita tahu, Ye-won tidak perlu repot-repot seperti itu. Ia hanya perlu meminta Nano untuk mengaktifkan mode Night Vision atau mode penglihatan malam. Segera kemudian, mata Ye-won beradaptasi dengan kegelapan malam setelah mode Night Vision ini diaktifkan. Ye-won kemudian segera berjalan memasuki gua. Setelah beberapa langkah, ia kemudian menemukan seperti pintu masuk lagi ke dalam gua. Ketika akan masuk, ia mencium bau yang tidak sedap di sekitarnya. Ye-won mengekspresikan bau tersebut seperti bau darah tercampur dengan minyak dan banyak hal lain juga tercampur sehingga bau tersebut tidak bisa ia kenali. Ketika Ye-won masuk, ia merasakan angin sepoi-sepoi berhembus. Jika ia hanya mengandalkan indera dan energi seperti kadet lain, maka angin ini harusnya juga membantu menuntunnya ke pintu keluar. Ye-won kemudian memutuskan untuk tidak membuang-buang waktu karena ia bisa melihat dengan jelas letak pintu keluar. Ye-won kemudian segera menggunakan skill berlarinya untuk berlari. Tapi, ketika langkah pertama dilepaskan oleh Ye-won,
Dinding bergetar dan tombak tajam dilemparkan kepada Yewon. Yewon dengan sigap menghempaskan tangannya dan tombak tersebut hancur sebelum berhasil menyentuh Yewon. Yewon akhirnya menyadari kalau langkah yang salah bisa memicu jebakan. Ia pun merubah rencananya yang semula berlari menjadi berjalan. Beberapa langkah kemudian, Yewon kembali terkena jebakan. Kali ini karena tidak sengaja menginjak batu saat berjalan, bebatuan besar dan banyak jatuh dari atas dan mengarah kepada Yewon. Yewon dengan cepat berlari kemudian menghindar. Jika ia tidak sigap, maka ia akan mati seperti layaknya ayam geprek. Yewon yang bahkan bisa melihat dalam kegelapan saja masih bisa terkena jebakan. Hal ini menjadi masuk akal tentang bagaimana prajurit tingkat Grandmaster bisa terbunuh di dalam gua ini saat mengikuti ujian kelima. Yewon yang kini telah menyadari bahwa jebakan tersebut dipicu oleh langkah yang salah, kini bisa melihat pemicu dari jebakan dan perangkap tersebut. Dengan bantuan Night Vision dari Nano, Yewon kini bisa menghindari pemicu tersebut. Namun semakin jauh langkah Yewon memasuki gua, ia semakin sadar bahwa gua tersebut memiliki banyak arah di dalamnya. Ada area lain yang juga terhubung dengan gua ini. Jika tanpa bantuan angin sepoi-sepoi yang mengarah ke pintu keluar, maka akan ada banyak kadet yang tersesat. Yewon terdiam sejenak. Ini adalah pertama kalinya ia ke sini. Namun ia merasa bahwa ia mengetahui gua ini. Ia kemudian tersadar dan bertanya kepada Nano. Ia bertanya apakah Nano masih menyimpan salinan peta yang ia scan dari kumpulan batu-batu mengkilap di gua penjara. Nano menjawab bahwa hasil scan tersebut masih tersimpan di datanya. Yewon kemudian meminta Nano untuk menunjukkan peta tersebut dalam bentuk augmented reality dalam pandangannya. Segera setelah itu, peta dalam bentuk augmented reality terlihat di mata Yewon. Peta tersebut adalah peta yang ada di belakang batu mengkilap yang di bagian depannya terdapat keterampilan bernafas di gua penjara. Yewon pun kaget setelah menyadari bahwa peta tersebut adalah peta gua segel iblis tempat ia menjalani ujian kelima ini. Yewon lalu bertanya bagaimana pendapat Nano. Nano kemudian mengkonfirmasi bahwa peta tersebut memang sesuai dengan gua segel iblis. Nano kemudian memberitahu lokasi mereka berdasarkan peta tersebut. Yewon yang penasaran akhirnya memutuskan untuk memeriksa hal hebat apa yang ada di ujung peta tersebut. Ia sadar ia sedang berada di tengah ujian kelima. Namun, ini merupakan kesempatan langka baginya untuk bisa memeriksa gua ini dan mengetahui hal apa yang ditinggalkan oleh Great Chunma. Yewon kemudian segera bergerak menuju lokasi yang ditunjukkan di dalam peta. Walaupun lokasinya terbilang sulit untuk dilewati, tapi dengan peta yang ia bawa, Yewon mampu melewatinya. Semakin ia melangkah, jebakan dan perangkap yang terpasang justru semakin banyak. Ini bukanlah jalan menuju ke pintu keluar, tapi jebakan yang terpasang justru melebihi itu. Dalam perjalanannya itu, Yewon mendengar suara binatang yang menggeram. Suara tersebut terlalu jelas jika dianggap hanya imajinasinya. Yewon berpikir bahwa suara inilah yang didengar oleh anggotanya sebelumnya. Setelah berjalan cukup jauh dan melewati banyak perangkap, Yewon akhirnya sampai di lokasi yang ditunjukkan di peta. Tempat itu diblokir oleh dinding biru besar
dan ada tulisan raksasa di atasnya yang menutupi seluruh dinding batu biru. Yewon bertanya, apakah tempat ini disegel? Nah, pertanyaan Yewon tadi sekaligus mengakhiri pembahasan kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga kepada kalian yang selalu mensupport channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video-video dari channel ini. Jika ada pembahasan saya yang salah atau kurang tepat, silakan langsung dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.